Dan pemirsa, IHSG ditutup menguat. Untuk membahas prospeknya kita telah terhubung dengan Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas. Terima kasih Pak Randy telah bergabung bersama kami. Pak Randy, bila kita lihat IHSG hari ini ditutup menguat, Anda melihat apa tentunya analisis kinerja IHSG hari ini? Apakah memang salah satu yang menjadi penguatnya adalah karena keputusan The Fed terkait dengan faktor utama penguatan hari ini? Ya, kalau kita lihat mungkin memang salah satu yang bisa menjadi pendorong tentunya dari keputusan The Fed ya, di mana memang kita melihat di sini The Fed sudah kembali mempertegas stance-nya bahwa memang kondisi ekonominya masih belum cukup stabil di US, sehingga mereka masih akan kembali mempertahankan kebijakan moneter yang longgar gitu. Jadi pengetatan ini masih belum akan terlihat gitu. Cuman kan memang di beberapa meeting sebelumnya pun udah ada rencana bahwa mereka akan kembali mengetatkan mungkin di sekitar tahun akhir 2022 atau 2023 gitu. Jadi mungkin di sini paling nggak bisa para pelaku pasar bisa lebih yakin bahwa time frame tersebut memang menjadi pilihan The Fed gitu, melihat memang saat ini juga kembali terjadi lonjakan kasus secara global juga ya, kalau kita lihat terkait dengan kasus COVID-19, dan ini masih kembali menyebabkan tingginya uncertainty terhadap pemulihan ekonomi secara global termasuk di US. Baik, lalu kalau kita lihat juga di mana Hang Seng yang menguat hampir 3% di sesi siang, apakah ini turut menopang juga penguatan IHSG yang di mana hari ini tembus 6.100 di sesi 1, bahkan ditutup juga tadi 6.120? Ya, kalau kita melihat mungkin untuk dari bursa regional Hang Seng mungkin tidak terlalu memberikan dampak sentimen yang positif ya terhadap bursa domestik kita gitu, lebih dari sentimen global terkait dengan keputusan The Fed, karena kita lihat memang untuk dari regional seperti Hang Seng lebih didorong sentimen dari China juga gitu. Jadi mungkin kita belum melihat banyak efek dari regional juga, plus juga mungkin dari sisi domestik kita lihat juga sebenarnya untuk dari penanganan kasus COVID-19 sudah mulai agak sedikit lebih terkendali gitu dibandingkan dengan sebelumnya, ini yang juga menjadi katalis positif yang mendorong penguatan IHSG hari ini. Oke, kita lihat baik. Dengan sentimen The Fed dan juga kasus kematian COVID-19 yang juga masih ada hingga saat ini, baik itu di luar maupun di Indonesia, bagaimana Anda tentunya melihat prospek IHSG di awal Agustus, Pak Randy? Ya, kalau untuk di awal Agustus mungkin kita masih melihat IHSG akan cenderung sideways gitu ya, di mana mungkin kalau kita lihat support dan resisten besarnya ada di level 6.120-an untuk di resistennya, dan juga di support kuatnya di level 6.000 gitu yang menjadi level psikologis IHSG juga. Jadi kita lihat memang pertama perkembangan terkait dengan kasus COVID-19 gitu yang masih menjadi penentu juga ya terkait dengan gerakan IHSG ke depan. Karena kita lihat meskipun memang betul dari jumlah kasus positifnya memang sudah mulai ada sedikit perbaikan, namun ya itu tadi dari sisi jumlah kematian masih terus cukup tinggi. Ya. Ini yang membuat bahwa mungkin penyebarannya juga masih cukup mengkhawatirkan. Gitu. Cuman dari penurunan jumlah kasus positif ini mungkin kita melihat sudah mulai ada pertanda paling tidak penyebaran virusnya mulai sedikit lebih terkendali dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Faktor apa saja sih Pak Randy yang memang harus diantisipasi oleh para pelaku pasar? Ya, kalau untuk faktor lainnya mungkin untuk di momen-momen awal Agustus ini kita juga masih dalam momen result season ya. Jadi akan banyak emiten yang merilis laporan keuangannya untuk di kuartal 2, dan mungkin kita juga sudah melihat beberapa consumer goods sector yang sudah merilis seperti Unilever. Mungkin bisa dibilang kurang memuaskan gitu kinerjanya, justru cenderung turun, dan juga mungkin dari pandemi ini masih terdampak sekali terhadap bisnisnya gitu. Dan kalau kita lihat mungkin untuk perbankan justru ini yang lebih positif gitu. Jadi memang kita lihat bahwa dari rilis ini menandakan recovery masih belum sepenuhnya maksimal di seluruh sektor, sehingga mungkin para pelaku pasar juga perlu lebih mencermati lagi terkait dengan kinerja-kinerja yang akan rilis untuk kuartal 2 ini dari masing-masing emiten. Baik, kita beralih terkait dengan harga minyak, Pak Randy. Kita lihat di sini harga minyak menguat yang tembus 75
dolar per barel. Ini Anda melihat bagaimana tentunya ini akan mempengaruhi saham-saham terkait energi dan juga industri dasar. Ya, kalau terkait dengan saham-saham energi tentunya ini bisa menjadi katalis positif gitu ya, karena biasanya memang kenaikan harga minyak ini juga akan mendorong penguatan dari komoditas-komoditas lainnya juga gitu. Namun untuk industri dasar mungkin sebagai bahan bakunya ini justru akan menekan kinerja ya, berpotensi menekan kinerja ke depan, sehingga ini mungkin harus sedikit lebih berhati-hati ya untuk industri dasar gitu, karena dari kalau kita lihat dari sektor energi, memang mungkin dari penguatan harga minyak global ini, beberapa komoditas lainnya seperti CPO, terus juga mungkin juga komoditas tambang lainnya seperti nikel dan juga timah sudah mulai juga menunjukkan adanya perbaikan gitu dari yang sebelum-sebelumnya sempat terpuruk cukup jauh. Ini yang kita lihat mungkin untuk saham-saham komoditas ini mulai bisa kembali untuk dilirik oleh pasar gitu. Sedangkan untuk industri dasar mungkin ini ada potensi penekanan margin ke depan, jadi harus lebih waspada. Baik. Bila kita melihat juga data atau rilis kinerja kuartal 2, menurut Anda kira-kira saham apa saja Pak Randy yang memang menarik jadi investasi pastinya di kuartal 3 ini? Ya, kalau untuk dari rilis hasil kuartal 2 sampai dengan saat ini, mungkin yang bisa kita masuki adalah mungkin sektor-sektor seperti perbankan, itu masih cukup menarik gitu ya, karena kita lihat pertumbuhan kredit sudah mulai menunjukkan recovery, meskipun mungkin kuartal 3 masih ada ruang sedikit penurunan karena adanya PPKM darurat, cuma kita lihat lebih efek jangka pendek. Untuk saham-saham di sektor mungkin consumer atau retail mungkin harus sedikit lebih dihindari gitu, karena kita lihat di sini PPKM darurat akan sangat mempengaruhi aktivitas konsumsi dari masyarakat juga gitu. Saham-saham lainnya mungkin di sektor komoditas tadi yang kita lihat juga harganya sudah mulai meningkat cukup signifikan ya dibandingkan dengan tahun lalu, baik dari minyak mentah, batu bara, nikel dan juga timah gitu, mulai ada recovery, termasuk CPO juga. Ini yang kita lihat juga masih akan menarik untuk dilirik hingga nanti di akhir tahun 2021 mendatang. Bagaimana dengan saham teknologi, Pak Randy? Ini apakah saatnya mungkin sell on strength atau peluang buy on weakness? Ya, kalau untuk saham-saham teknologi mungkin karena penguatannya sudah cukup signifikan juga ya. Namun kan bisa dibilang realisasi untuk dari segala planning, bisnisnya dan rencananya itu sebenarnya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu. Jadi mungkin untuk saat ini bisa lebih berhati-hati dulu, mungkin bisa melakukan profit taking secara bertahap, menyusul kenaikan yang sudah cukup signifikan. Baik, terakhir Pak Randy, prediksi IHSG besok dan juga rekomendasi saham dari Anda. Ya, kalau untuk besok mungkin kita lihat berpotensi sideways, cenderung melemah karena kita lihat IHSG juga masih menguji resistance ya gitu ya. Terus juga di range mungkin support dan resistance 6.000 sampai 6.122. Untuk dari sisi kalau kita lihat terkait dengan saham-sahamnya, mungkin beberapa saham yang dikoleksi oleh investor asing ini bisa menjadi pendorong untuk IHSG di esok hari gitu, seperti mungkin ada BBCA, kemudian ada MDKA, Inco, dan juga kita lihat ada emiten-emiten tower yang ini juga terdorong sentimen positif dari 5G dan perkembangan teknologinya juga, kayak Tebik, Tower, dan juga CNT. Baik, terima kasih Pak Randy telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Randy Wijaya, analis Panin Sekuritas.